semuanya, ketemu lagi dengan Skandal Jepit. Pemerintahan Jepang menghadapi perubahan yang mendalam dan transformasi signifikan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Salah satu aspek penting dari transformasi ini adalah pembentukan Pemerintahan Sementara Republik Indonesia disingkat PPKI pada tahun 1945. Pembentukan PPKI melibatkan sejumlah faktor, termasuk pengaruh internasional, tekanan politik, aspirasi kemerdekaan Indonesia, dan perubahan paradigma pemerintahan Jepang itu sendiri. Perang Dunia II berdampak besar pada Jepang dan wilayah-wilayah yang diduduki olehnya. Kekalahan Jepang dalam perang ini membuatnya terpaksa mengakhiri penjajahannya di berbagai wilayah, termasuk Indonesia yang saat itu masih dikenal sebagai Hindia Belanda. Tekanan dari pasukan sekutu dan reaksi internasional terhadap tindakan Jepang memaksa pemerintah Jepang untuk menanggapi keadaan ini. Setelah kekalahan di Perang Dunia II, pemerintahan Jepang berada di bawah pendudukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Pada tahun 1945, Amerika Serikat mengeluarkan kekuasaan pribadi dari Kaisar Jepang dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan demokratis. Hal ini menciptakan perubahan besar dalam cara Jepang diperintah, mengalihkan fokus dari bentuk pemerintahan otoriter menuju pemerintahan yang lebih terbuka dan demokratis. Setelah kekalahan di Perang Dunia II, pemerintahan Jepang berada di bawah pendudukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Pada tahun 1945, Amerika Serikat mengeluarkan kekuasaan pribadi dari Kaisar Jepang dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan demokratis. Hal ini menciptakan perubahan besar dalam cara Jepang diperintah, mengalihkan fokus dari bentuk pemerintahan otoriter menuju pemerintahan yang lebih terbuka dan demokratis. Di tengah perubahan besar ini, pemerintah Jepang perlu mengelola transisi kekuasaan di wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh mereka, termasuk Indonesia. PPKI didirikan untuk berfungsi sebagai jembatan dalam mengoordinasikan penyerahan kekuasaan dari pemerintah pendudukan Jepang kepada pemerintah Indonesia yang baru. Tujuannya adalah untuk menciptakan pengelolaan yang lancar dan teratur dalam proses ini. Pembentukan PPKI juga dipengaruhi oleh semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meskipun saat itu Jepang masih mengendalikan wilayah Indonesia, aspirasi kemerdekaan semakin kuat. Perubahan geopolitik dan kekalahan Jepang membuka jalan bagi Indonesia untuk mengambil kendali atas nasibnya sendiri. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI adalah komite yang dibentuk Jepang untuk menggantikan BPUPKI yang telah menyelesaikan tugasnya. PPKI dibentuk oleh Panglima Tentara Jepang di Asia Tenggara Jenderal Hisaichi Terauchi pada 7 Agustus 1945. Berbeda dari BPUPKI, semua anggota PPKI merupakan orang Indonesia yang dipilih langsung oleh Terauchi. Alasan pemerintah Jepang membentuk PPKI adalah untuk menjamin bahwa kemerdekaan yang mereka janjikan kepada Indonesia akan segera diwujudkan. Pada 29 April 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kemudian diresmikan pada 28 Mei 1945. BPUPKI dibentuk untuk meredam semangat nasional bangsa Indonesia agar tidak semakin membahayakan kedudukan Jepang dan mau membantu menghadapi sekutu. Namun, Panglima Tentara Jepang Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan tujuan pembentukan BPUPKI adalah untuk menyelidiki dan mempelajari hal penting terkait tata pemerintahan atau pembentukan negara Indonesia merdeka. BPUPKI dibentuk untuk meredam semangat nasional bangsa Indonesia agar tidak semakin membahayakan kedudukan Jepang dan mau membantu menghadapi sekutu. Namun, Panglima Tentara Jepang Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan tujuan pembentukan BPUPKI adalah untuk menyelidiki dan mempelajari hal penting terkait tata pemerintahan atau pembentukan negara Indonesia merdeka. Pembentukan BPUPKI untuk menunjukkan kesungguhan janji Jepang dalam memberikan kemerdekaan. Pasalnya, pada saat itu kedudukan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya semakin terdesak oleh pasukan sekutu. Tugas BPUPKI selesai ketika tersusun rancangan Undang-Undang Dasar pada 16 Juli 1945. Pada 6 Agustus, bom atom dijatuhkan oleh sekutu di Hiroshima yang membuat Jepang semakin tidak berdaya.
Pada 7 Agustus, Jepang mengumumkan pembentukan PPKI sesuai keputusan Jenderal Terauchi. PPKI adalah badan yang dibentuk Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Alasan pemerintah Jepang membentuk PPKI adalah untuk menjamin bahwa kemerdekaan yang mereka janjikan kepada Indonesia akan segera diwujudkan. Di saat yang sama, Jepang juga meminta jaminan bahwa bangsa Indonesia akan siap membantu negaranya yang telah sangat terjepit untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Hal ini terlihat ketika para anggota PPKI diizinkan melakukan kegiatannya, tetapi wajib memerhatikan beberapa hal. Salah satunya, bangsa Indonesia harus mengerahkan tenaga sebesar-besarnya untuk mendukung perjuangan Jepang memperoleh kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya. Sebanyak 21 anggota PPKI telah terpilih, di mana Soekarno ditunjuk menjadi ketua, Mohatta sebagai wakil ketua, dan Ahmad Subarjo sebagai penasihatnya. Kepada para anggota PPKI, Gunsikan Mayor Jenderal Yamamoto menegaskan bahwa pemilihan anggota juga dilakukan langsung oleh Jenderal Terauchi. Terauchi menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat diumumkan jika persiapannya sudah selesai. Ternyata, semua hal yang direncanakan Jepang meleset ketika Nagasaki dibom atom pada 9 Agustus 1945. Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Hatta, dan Rajimanwedio-Diningrat ke Vietnam untuk menyampaikan bahwa Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, tetapi kemerdekaannya akan diberikan bagian demi bagian sesuai kondisi setempat. Setelah pembicaraan selesai, Soekarno, Hatta, dan Rajimanwedio-Diningrat kembali ke Indonesia pada 14 Agustus 1945. Ketika sampai di Indonesia, 3 tokoh tersebut berusaha diyakinkan oleh golongan muda bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu sehingga bangsa Indonesia harus segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa PPKI. Pada akhirnya, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 tanpa campur tangan pihak Jepang. Setelah kemerdekaan, PPKI tetap menjalankan tugasnya dengan mengesahkan UUD 1945, mengangkat Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama RI, mengesahkan Pancasila, dan membagi Indonesia ke dalam 8 provinsi. Faktor internasional juga memainkan peran penting dalam pembentukan PPKI. Semakin banyak negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia dan mendukung proses transisi kekuasaan. Pemerintah Jepang merasa perlu untuk beradaptasi dengan perubahan ini dan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia yang baru. Dalam konteks pembentukan PPKI, peran pribumi Jepang yang mengerti bahasa dan budaya Indonesia juga tidak bisa diabaikan. Banyak pribumi Jepang yang memahami keadaan di Indonesia dan mendukung proses peralihan kekuasaan dengan cara yang lebih berdamai dan terorganisir. Pembentukan PPKI menciptakan titik balik dalam hubungan antara Indonesia dan Jepang. Meskipun perjalanan menuju kemerdekaan penuh masih panjang, langkah-langkah awal seperti pembentukan PPKI membantu membuka jalan bagi hubungan diplomatik lebih lanjut dan kerjasama di masa depan antara kedua negara. Dalam totalitasnya, pembentukan PPKI oleh pemerintah Jepang adalah respons terhadap perubahan besar yang terjadi setelah Perang Dunia II. Itu adalah langkah penting dalam mengelola transisi kekuasaan dan memberikan Indonesia lebih banyak kendali atas nasibnya. Meskipun prosesnya tidak selalu mulus, PPKI membuka pintu bagi kemungkinan perubahan yang lebih besar dan kerjasama antara Indonesia dan Jepang di masa depan. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Wassalam.